Bisnis Talkshop. We got you, bro. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau melanjutkan kembali podcast Bedah Buku ya. Yes. Dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie. Ini kita udah ada di bagian terakhir. Iya, bab terakhir. Nah, di bagian ketiga, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda di bab 11. Yes. Film-film melakukannya, TV juga, mengapa Anda tidak melakukannya? Nah, apa sih yang dilakukan film-film di sini? Film-film di sini melakukan dramatisasi ide-idenya. Nah, mungkin di sini kan kita ada banyak banget contoh, ada berapa contoh, ada sekitar 7 berapa gitu contoh. Mungkin dari teman-teman ada contoh yang bisa disampaikan dari sini yang menurut teman-teman menarik. Oh iya, lupa. Apa tuh? Perkenalan. Belum perkenalan dulu. Nama saya. Buru-buru banget coy. Semangat banget Oke, soalnya. perkenalan. Iya. Perkenalan mungkin kita udah sering ketemu di podcast, tapi kita perkenalan lagi. Nama saya Dana. Nama saya Diana. Saya Cika. Oke, kita di sini mau ngejelasin ya buku ini tadi, buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain bagian 3 bab 11. Film-film melakukannya, TV juga. Kenapa kita tidak ikut melakukannya? Gitu. Oke, lanjut. Tadi aku nanya contoh dari yang ada di buku ini yang menurut teman-teman menarik apa sih? Dramatisasi apa sih? Biasanya cewek-cewek ini suka drama. Iya, drama kehidupan. Mau Kak Diana dulu atau Kak Cika? Oke. Ini saya mengambil contoh dari Mary Catherine Wolf. Ini dia dari Mishawaka. Dia itu memiliki beberapa masalah di tempat kerjanya yang menurut dia itu harus dibicarakan dengan atasannya. Namun si Catherine ini tidak bisa bertemu dengan atasannya karena dia belum membuat janji. Sudah membuat janji pun dia tetap diundur-undur, suruh buat janji lagi, begitu terus sampai beberapa hari kemudian. Dan si Catherine ini merasa tidak sabar, ya. Terus si Catherine ini menggunakan caranya sendiri dengan cara yaitu dia menulis surat pribadi untuk atasannya bahwasanya dia ingin bertemu dengan beliau di waktu beliau yang sangat sibuk, dengan cara Catherine itu menuliskan kayak saya mau bertemu dengan Anda itu di jam berapa dan berapa menit. Nah setelah itu kan atasannya menerima surat itu dan mengisi saya ingin mau bertemu di sore hari dan selama 10 menit. Namun ternyata saat berbincang menyelesaikan permasalahan itu, si Catherine dengan si atasan itu bisa berbincang selama 1 jam lebih. Nah jadi di buku ini saya belajar kalau si Catherine ini menggunakan caranya sendiri agar bisa bertemu dengan si atasan dengan cara dia inisiatif mengirim surat tertulis secara langsung untuk atasannya agar bisa segera bertemu. Kalau misalnya Catherine tidak memiliki pemikiran tersebut, mungkin masih berhari-hari yang akan datang bisa baru menemuinya. Jadi dia inisiatif sendiri biar si bosnya ini bisa mendatanginya dan berbincang secara langsung begitu. Karena kalau bikin janji segala macam lebih lama kan? Iya betul banget. Caranya ya dengan langsung benul. Iya benar betul. Benul. Kayak mencari metode. Iya benar banget caranya sendiri. Metode sendiri biar bisa dinotis sama si atasannya ini. Oke. Jadi Kak Diana. Oke, di sini aku ada contoh dari James B. Benning. Itu tuh dia disuruh menyajikan sebuah laporan yang panjang di perusahaannya dia yang harus kayak studi kasus dulu gitu loh. Itu melakukan studi kasus di merek terkemuka krim pendingin wajah. Nah dia tuh harus kayak presentasi di atasan dia dulu. Yang pertama dia gagal karena dia cuma kayak diskusi aja, nggak ada alatnya langsung, apa kayak buktinya langsung. Yang pertama dia gagal, dibantah, disalah-salahkan, tapi dia tetap kokoh dengan jawaban dia kalau itu benar dan dia nggak nyerah. Terus dia punya langkah yang kedua, tanpa sebenarnya hampir sama kayak yang pertama, tapi dia lebih ke
barangnya, kayak ada apa ya, objeknya secara langsung. Pengaplikasian. Iya, pengaplikasiannya kayak ini loh produknya. Nah, di situ dia memberikan kurang lebih 32 produk pendingin wajah. Setelah bosnya telepon, nah dia tuh langsung menyodorkan sebuah koper. Di situ langsung dibukalah koper itu dan isinya tuh banyak krim itu. Habis itu dia presentasi kayak biasa dan akhirnya bosnya tuh tertarik dengan itu. Bosnya tuh langsung mengambil salah satu dari krim itu, terus menjelaskan, si bosun itu menjelaskan apa namanya, kayak fungsinya apa dari kayak brand-brandnya itu. Kan itu 32 tuh udah dari apa namanya, nggak cuma satu brand. Itu berbagai merek ada di situ. Yang awalnya cuma diberi beberapa menit aja, tapi itu bisa sampai 40 menitan panjang gitu. Dan akhirnya tuh bosnya tertarik dengan dia. Nah, kalau bisa diambil dari kesimpulan, itu seperti metodenya tuh sama, cuma kayak pengaplikasiannya lagi itu berbeda gitu. Ditambah dengan faktanya yang ada gitu. Jadi dia menyajikan apa ya, dramatisasi atau fakta-fakta yang real adanya. langsung dilihatin di situ. Iya. Kan kalau yang pertama kan cuma menjelasin aja tuh, nggak ada apa nama produk itu apa. Nah, makanya dia dibantah. Yang kedua baru dia berhasil sama presentasinya gitu. Dia pakai metode langsung ada barangnya. Ya udah deh, dilihatin sekalian kayak yang kemarin kita. Iya, benar-benar. Dikasih lihat. Dicoba deh, coba dicek teksturnya kayak gimana, segala macam kayak gitu. Nah, kalau aku yang menarik tuh ada di Pak Joe Friend Junior. Itu dia cara dia nge-handle anak-anaknya sih. Jadi anak-anaknya ini ya biasa tuh apa ya? Iya. Jadi dia mau nyuruh anaknya itu buat ngeberesin mainannya. Tapi anaknya kalau cuma disuruh, "Nah, ayo beresin." Itu nggak dilakuin. Nah, akhirnya dia mendramatisasi dengan disuruh bikin kayak kereta-keretaan gitu. Jadi yang anaknya yang cowok dihituin bagian depan, jadi yang anaknya yang cewek nanti bagian kayak megang keranjang kereta gitu, nanti dimasukin lah. Gitu, oke. Ya akhirnya beres sendiri. Sambil mainan. Jadi ibaratnya kayak angle-nya itu diubah. Bukan jatuhnya jadi kayak nyuruh, tapi jadi kayak ya main tapi beresin. Nah, kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi kita mendramatisasi yang kayak gitu-gitu. Jadi intinya di bab ini tuh dramatisasi gitu ya? Iya, mendramatisasi ide-ide yang kita punya. Jadi orang bisa lebih tertarik dengan ide-ide kita gitu. Mungkin dari teman-teman ada, nah itu tadi kan yang contoh ya, dari teman-teman ada contoh dari. Ada nih Kak, menarik banget nih Kak. Suatu ketika saya kan ada masalah sama ibu saya, cekcok ya, dan itu masalahnya ya nggak bisa disebutin, dan itu membuat ibu saya marah sama saya. Terus saya tuh ingin berbicara dengan ibu saya, tapi ibu saya selalu menghindari saya. Nah, cara saya agar bisa berbicara dengan ibu saya yaitu dengan cara pura-pura sakit. Jadi saat saya pura-pura sakit, saya bilang kalau saya sakit lambung, muntah-muntah dan lain-lain sebagainya. Ibu saya langsung ngerokin aku, langsung belikan makanan, obat dan lain-lain sebagainya. Dan di situasi itu aku sama ibu aku bisa berbicara dan masalahnya bisa selesai dan emosi ibu saya itu bisa reda. Sakit ya? Iya. Kreatif tapi agak licik ya. Iya. Mendramatisasi ya. Mendramatisasi ya, kadang begitu juga ya. Iya. Soalnya kalau misal nggak diobrolin kayak gitu kan masalahnya nggak nggak jadi kelar. Oh, tadi enggak. Kalau aku dramatisasi ke cowoknya mungkin. Oh iya. Mungkin saat mau main sama teman ya. Itu biasanya nggak boleh main sama ini karena bla bla bla. Tapi mungkin aku lebih ke aku main sama ini tapi dengan pakaian yang tertutup atau sopan, yang sopan gitu. Jadi dibolehin gitu. Oke. Kalau aku sih mirip contohku tadi ya. Iya, gimana Mas kalau Dana? Mendramatisasi ketika anak saya misal kayak mainan dia main Lego lah, dia kalau anak kecil kan biasanya tiba-tiba main Lego, tiba-tiba main masak-masakan. Nah, kalau saya ya hampir sama kayak gitu tadi. Jadi dia sebelum dia mau mainan ini, sebelum dia mau mainan yang
pindah ke mainan yang satu lagi, dia harus ngeberesin yang ini. Tapi caranya kita kayak ikutan bantuin. Ayo kita beresin bareng-bareng. Oh iya, jalurnya lebih. Jadi nggak dia yang kita suruh beresin, tapi kita bareng-bareng beresin. Oke. Nah kayak gitu. Nah jadi kan ibaratnya ya kayak ibunya juga nggak capek-capek banget lah. Iya. Benar Kayak banget. gitu. Nah kalau itu tadi berarti bisa ditarik kesimpulan, kadang kita ya perlu mendramatisasi ide-ide kita biar orang tuh aware dengan ide-ide kita, biar Tertarik. ide-ide kita tuh dinotis sama Yes. orang-orang. Jadi orang-orang jadi bisa kayak ya mengikuti cara berpikir kita kayak gimana. Itu juga yang dilakukan sama ya media-media segala macam kayak TV dan media TV, media cetak dan lain-lain kan juga kayak gitu. Gimana cara dia mengarahkan pemikiran kita biar ikut sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Oke, itu tadi kesimpulannya ya dari bab 11 di bagian 3 nih ya. Iya. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman mau pelanggan atau customer yang mau mengikuti cara berpikir teman-teman bisa mendramatisasi dengan adanya alat-alat yang ada di belakang kita, dan alat-alat AIDC yang membantu usaha teman-teman. Iya. Iya, betul. Ada printer kasir, ada printer barcode, Scanner, mesin penghitung uang. mesin penghitung uang, terus ada apa lagi? ID card. Label gitu juga ada ya, Iya, ikan. banyak. Nah, Mau jadi custom juga bisa. mau custom juga bisa, jadi nggak perlu khawatir untuk kebutuhan IDC dan kebutuhan usaha teman-teman bisa banget ditampung oleh Codeshop Indonesia. Jadi bisa langsung kepoin codeshop.co.id atau enggak bisa ke marketplace ya. Iya, ada Bang. Ke cabang masing-masing. Ya, di cabang kita masing-masing juga ada marketplace-nya, ada yang di hijau, oranye, biru, merah juga ada semua. Bisa langsung dicek aja di Codeshop. Cabangnya juga ada banyak, ada yang di Jakarta, Surabaya, Surabaya Barat, Surabaya Timur ya? Timur, Ya, terus Medan, Semarang, Medan, Makassar. Makassar. Jadi all over Indonesia lah ada. Dan kita melayani pendidikan seluruh Indonesia. Jadi Iya. nggak perlu khawatir kalau kamu ada di Sabang atau ada di Merauke atau di Raja Ampat pun kita bisa kirim loh. Iya, Iya, Banget, kan ya. kita juga aman ya, Kak? Iya, dan CS-nya 24 jam ya. Yes, 24 jam Jadi siap kalau mau ya. konsultasi juga bisa langsung hubungi CS-nya. Jadi free konsultasi juga, nggak usah lah. Dan Oke. unitnya pasti bergaransi, kan? Unitnya juga garansi, jadi nggak usah khawatir. Jadi kita kalau ada kerusakan atau kendala dan lain-lain bisa langsung konsultasi ke kita. Iya. Jadi nggak perlu takut lah. Di mana lagi yang bisa konsultasi? Cuma di Codeshop. Oke. Dan mungkin untuk bedah buku sesi kali ini di buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, di bab terakhir akhirnya selesai juga bukunya. Mungkin kedepannya kita mau bahas buku yang lainnya, ditunggu aja. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.